Halo warga sipil sekalian, saya Rizky Dwi Febrian dari SMA Negeri 1 Tuban. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa mengenai kericuhan pada pembukaan Porkap Tuban. Sebelum lanjut, disclaimer terlebih dahulu bahwa tujuan pembuatan video ini bukanlah untuk menjelekkan atau menjatuhkan pihak tertentu. No. Tujuan video ini adalah untuk memberikan kita sebuah pelajaran, ya, untuk diri saya sendiri, kalian, ya untuk kita semua, sama-sama belajar bersama-sama. Jadi dalam konten ini saya akan menerangkan mulai dari deskripsi, analisis, teori, penyebab, solusi, hingga kesimpulan. Jadi mari kita mulai. Oke, kita mulai dari deskripsinya terlebih dahulu. Jadi pada pembukaan Pekan Olahraga Kabupaten atau sering kita sebut dengan Porkap yang ke-8 Kabupaten Tuban tahun 2024 di Stadion Tuban Sport Center pada tepatnya hari Rabu tanggal 3 Juli yang berlangsung ramai, dipenuhi antusias warga Tuban dan sekitarnya. Ya, jadi itu merupakan acara yang dinanti-nanti. It's a big event yang kita tunggu-tunggu. Ada beberapa banyak atlet yang bertanding, guys. Itu event tahunan lah. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi saya untuk pihak penyelenggara. Ya, mereka melakukan kerja yang sangat baik untuk membuat konsep acara yang sangat bagus sehingga dapat menarik banyak minat masyarakat untuk datang. Ya, itu patut diapresiasi, spektakuler. Kerja yang sangat bagus. Pemerintah sangatlah baik. Ya, dari beberapa rangkaian acara, mereka menghadirkan beberapa penampilan, mulai dari penyalaan obor oleh Bupati Tuban, Mas Salindra, yang diselingi oleh penyalaan kembang api, dan juga beberapa penampilan mulai dari drum band hingga penampilan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dengan antusiasme yang sangat besar, yaitu Guyon Waton. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan Guyon Waton kan? Sebuah grup musik dangdut akustik yang terkenal di segala kalangan, or something like that. Ya, datangnya mereka itu pasti akan mendatangkan antusiasme yang banyak dari masyarakat. Ya, nggak mungkin tidak gitu ya. Dilihat dari selera masyarakat kita sekarang ini. Nah, dari hal tersebut tidak perlu kita telah terlebih lanjut bahwa pastinya akan ramai berbondong-bondong masyarakat untuk datang menyaksikan. Wah, bagus dong kalau begitu kan ya. Justru itu permasalahannya. Sebagai masyarakat yang hadir di sana, ya menurut opini saya, tapi kebanyakan masyarakat yang hadir di acara tersebut itu bersifat katrok. Mengedukasi mereka agar tetap tertib di acara itu merupakan hal yang susah. Terbukti dari tindakan mereka yang saling mengadu ego untuk dapat menyaksikan acara. Ya, itu mengecewakan sih. Seharusnya itu merupakan sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Ya, tadi kan saya sempat mengapresiasi para pihak penyelenggara. Ya, tapi sejujurnya saya merasa mereka itu ada kesalahan pada satu momen, dimana itu seharusnya mereka dapat mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Kenapa saya dapat menyimpulkan hal tersebut? Karena pada saat Guyon Waton tampil, sempat terjadi tawuran. Ayolah, sekuno itukah untuk orang-orang menonton konser? Kenapa selalu setiap ada konser selalu berakhir dengan ricuh? Heran. Ya, saya hanya ingin bilang bahwa ini dasarnya bukan kebencian atau kedengkian semacam itu, namun saya hanya kadang berpikir bahwa masyarakat Tuban masih bisa berkembang menjadi lebih baik, bisa semakin dewasa, banyak potensi yang masih bisa dikembangkan. Ya, jadi kita anggap apa yang terjadi di hari kemarin itu bisa menjadi pembelajaran di kedepannya. Nah, sekarang tinggal diri kalian, adakah keinginan untuk berubah menjadi lebih baik atau tidak?
Oke, sekarang kita akan lanjut pada analisa kita mengenai peristiwa tersebut. Jadi dari peristiwa tersebut dapat kita kaitkan dengan berbagai macam permasalahan sosial di masyarakat. Jika kita telah lebih lanjut lagi, kita dapat mempelajari berbagai macam teori-teori permasalahan sosial yang diantara lain seperti berikut ini. Yang pertama adalah teori konflik. Teori konflik ini menyatakan bahwa masalah sosial timbul karena adanya berbagai macam konflik sosial. Lebih tepatnya seperti pandangan teori non-Marxis yang memandang masalah sosial timbul karena tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda. Masalah ini timbul karena tiap kelompok tidak dapat memahami pandangannya masing-masing. Dapat kita ketahui bahwa dari teori ini kita dapat mengaitkannya dengan para penonton yang datang pada pembukaan porkap tersebut, yang dimana terbagi dari beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai ada yang ingin menyaksikan pembukaan porkap itu hingga ke yang hanya hadir karena adanya penampilan dari Guyon Waton. Namun tetap saja terjadi desak-desakan dan sikap saling acuh terhadap kondisi orang lain. Perilaku tersebut membuktikan bahwa dari beberapa kelompok penonton yang hadir pada acara tersebut memiliki kriteria partikularisme yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya sendiri dibandingkan kepentingan umum. Teori yang kedua adalah teori ketegangan, atau nama lainnya adalah strain theory, yang dimana teori ini menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dengan cara untuk memperolehnya. Ya, teori ini sesuai dengan perilaku para penonton yang bertujuan untuk menyaksikan Guyon Waton. Namun, cara mereka menyaksikan ini tergolong anarkis dan menyebabkan kericuan. Perilaku tersebut dapat kita kategorikan sebagai penyimpangan sosial yang menyimpang norma-norma masyarakat. Penyebab terjadinya permasalahan sosial tersebut dapat kita ketahui jika melihat dari sisi faktor sosialnya, yang dimana dijelaskannya bahwa seseorang yang melakukan penyimpangan sosial berkaitan erat dengan bagaimana orang tersebut bersosialisasi dengan orang yang kurang tepat. Proses sosialisasi yang tidak sempurna merupakan penyimpangan yang terjadi kepada masyarakat karena kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai norma yang baik dan benar. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa tersebut karena dari seorang individu yang terpengaruh oleh pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Faktor sosial ini didukung karena adanya teori differential association yang menyatakan bahwa penyimpangan terjadi ketika seorang individu dapat dipengaruhi untuk melakukan perilaku menyimpang karena sering berinteraksi dengan individu lain yang bersifat menyimpang. Setelah kita mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut, sekarang kita akan membahas mengenai solusinya. Solusi untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut terulang lagi. Jadi untuk solusinya, saya akan bahas dua cara, yaitu solusi preventif dan represif. Dan sekarang kita akan bahas solusi preventifnya terlebih dahulu. Solusi preventif yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah menetapkan peraturan biaya masuk untuk menyaring dari masyarakat yang berkualitas rendah dengan masyarakat yang lebih berkualitas, ya agar menanggulangi risiko terjadinya kericuan. Yang kedua adalah pihak penyelenggara lebih menambahkan anggota keamanan untuk menjaga area sekitar. Nah, untuk solusi represifnya adalah pihak keamanan harus lebih sigap dalam menyikapi kericuan tersebut. Mereka harus lebih siap turun tangan di lapangan ketika kericuan terjadi. Jika kericuan masih berlanjut, maka opsi yang terakhir pihak penyelenggara harus putuskan adalah membatalkan acara. Mungkin banyak dari beberapa pihak menolak adanya keputusan tersebut. Namun, jika tidak ada keputusan lagi, maka itu adalah opsi yang satu-satunya harus kita lakukan. Dari paparan solusi yang saya bahas tadi, mungkin dari kalian memiliki opini atau pendapat lain, atau mungkin kurang setuju dengan hasil paparan saya. Ya, silakan rundingkan itu dengan diri kalian masing-masing. Ya, dan yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah berdasarkan peristiwa tersebut, kita dapat mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi pada kericuhan pembukaan Porkap Kabupaten Tuban
merupakan penyimpangan sosial yang memberikan pengaruh buruk bukan hanya dari diri kita sendiri, namun juga berpengaruh negatif untuk orang lainnya juga. Namun ya, walaupun seorang individu telah melakukan penyimpangan sosial atau sikap yang menyimpang, bukan berarti individu tersebut tidak dapat berubah. Jika orang tersebut memiliki keinginan dan mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, maka kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya harus membantunya menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari hasil observasi saya mengenai permasalahan sosial di peristiwa kericuan pada pembukaan Porkap yang ke-8 Kabupaten Tuban. Semoga hasil observasi saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dapat memberikan inspirasi bagi kalian semua, dan juga semoga bermanfaat ke depannya. Ya, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan selama ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih telah terus hidup. Saya Rian, saya pamit. Ciao.